Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita akan berangkat ke tempat pelatihan saya, yaitu di Alpha Camp, yang dimana Alpha Camp ini belajar tentang MMA, belajar tentang boxing. Kan MMA itu kan udah mencakupi boxing, muay thai, dan gulat, teman-teman ya. Nah, saya sudah 12 tahun atau 11 tahun tidak pernah lagi menggeluti pelatihan seperti ini. Nah, dikarenakan saya membuka rumah tahfiz ya, teman-teman ya. Alhamdulillah anak-anak murid saya udah mau mendekati 50 orang, dan kita memang mengambil anak murid itu tidak perlu banyak, dikit-dikit saja, yang penting kualitas anak itu bagus. Begitu target saya, teman-teman. Nah, seperti itulah. Jadi Ais ini orang gila, asem terkenal. Nah, jadi saya berlatih ini, penyemangat saya itu anak-anak murid saya yang ingin saya ajarkan juga seperti apa yang saya pelajari. Jadi di rumah tahfiz kita tidak hanya mengajarkan baca Quran saja, tidak juga hanya mengajarkan sholat saja, tapi di rumah tahfiz kita belajar boxing juga ada, kita belajar memanah juga ada, kita belajar seni tilawah MTQ juga ada. Jadi ini pendapat kita, jadi anak-anak itu tidak bosan. Karena yang kita ajar anak-anak ya, teman-teman. Kalau orang tua yang kita ajarkan mungkin bakal bosan ya. Jadi kita selang-selingkan ya, tak terlalu fokus ke Al-Quran. Memang tidak boleh kita bosan sama Al-Quran, tapi kan kita manusia itu tidak bisa kita jauhkan dari yang namanya rasa bosan. Kalau kita tidak ada rasa bosan, berarti kita bukan manusia. Woi, Fish Air, Masya Allah, itu 2 tak saya juga punya di rumah. Insya Allah saya akan memakainya dan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana tarian motor 2 tak saya ini, warna merah. Udah mau jam 10 baru mau berangkat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang di Pekanbaru ya, di Pekanbaru, untuk teman-teman yang ingin belajar bela diri, menurut saya di Alpha Camp ini sangat-sangat cocok lah ya. Soalnya mengapa saya bilang seperti itu, dikarenakan di Alpha Camp ini tidak hanya belajar di sore hari, di siang hari, tapi di Alpha Camp ini banyak waktunya. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam pun ada. Jadi teman-teman tinggal ya menyocokkan dengan kegiatan teman-teman ya. Kalau saya, alhamdulillah saya buka usaha. Kalau untuk di pagi hari, dari jam pagi sampai jam siang itu tidak terlalu banyak lah orang pembeli, dan saya pun buka konter ya, usaha konter itu ada servis HP-nya. Jadi jam 11, jam 12 toko servis baru buka gitu, teman-teman. Nah, alhamdulillah kalau di pagi hari itu sepi, jadi fokus untuk latihan tuh lebih dapat gitu. Kalau menurut saya, kalau pengen teman-teman pagi yuk kita latihan. Nah, kalau untuk sore itu mungkin udah ramai. Kalau untuk malam pun udah ramai. Kita kan beda-beda ya cara penyemangat untuk kita latihan. Kalau saya lebih semangat itu sendiri, kalau belum tahu ya. Cuman kalau udah tahu enak pas ramai, karena
kita termotivasi sama teman. Tapi kalau misalkan pengen cepat tahu skill, itu menurut saya lebih mantap sendiri atau sepi. Karena kalau misalkan ramai, terkadang kan kita pelatih atau guru kan tidak bisa menghandle semua yang di depan kita. Nah, gitu teman-teman. Nah, saya nih dari Alpha Camp, dari tempat saya nih memerlukan waktu 15 menit atau 20 menit. Nah, saya latihan hampir setiap hari ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman ya, kalau misalkan kalian pengen latihan di sini, alhamdulillah di Alpha Camp ini juga banyak mencetak atlet-atlet muda, ya kan? Atlet-atlet muda, atlet-atlet tua juga. Kalau misalkan kalian rajin, bisa aja, ya kan? Tapi kalau saya lebih terfokus, ya kalau misalkan bisa jadi atlet, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, ya saya pingin menjadi pelatih untuk anak-anak murid saya. Dan insya Allah kedepannya, ketika saya sudah pandai gerakan, udah pandai semua yang ada di pelajari di Alpha Camp, insya Allah saya juga akan membuka tempat pelatihan seperti ini untuk anak-anak murid saya dan untuk warga kalau ada yang mau ikut, ya seperti itu. Selain kita dapat uang, ya kan, kita juga hobi di sana dan mencetak atlet-atlet baru, ya. Begitu teman-teman. Nah, ini perjalanannya sangat jauh ya, dan durasi pun terlalu panjang menurut saya. Tapi tak apa-apalah, teman-teman kan ingin melihat Pekanbaru seperti apa. Ini daerah apa namanya ya, kurang tahu juga saya. Oh ya, saya tadi belum menceritakan kepada teman-teman bahwasanya saya dahulu itu udah pernah ikut bela diri. Bela diri apa saja yang saya tekuni? Lampu merah. Bela diri apa aja yang saya tekuni? Bela diri yang saya tekuni dulu itu pertama tuh boxing. Itu saya punya guru, dia mantan PON dulu gitu. Jadi saya hampir setiap hari ke rumahnya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua saya ikut Kempo. Nah, Kempo juga saya ikutkan. Itu alhamdulillah saya sabuk putih, ya kan. Saya baru masuk, alhamdulillah itu gurunya menganggap saya tuh apa nih, rame-rame nih. Wah, ini kayaknya nih demo tentang banyak kekacauan di Indonesia. Ya Allah, cukup tahulah kita ya teman-teman ya. Mudah-mudahan orang-orang baik tidak hanya diam di Indonesia nih, tapi harus muncul ke permukaan. Nah, dikarenakan tadi ada demo, terpaksa kita harus mutar teman-teman. Harus ke kiri. Ini saya tidak tahu, saya ikut Google Map aja dan ikut orang-orang nih bakal kemana dia akan pergi. Nah, saya kan tadi sampai mana sih teman-teman? Saya ikut Kempo. Nah, baru 2 bulan saya ikut latihan Kempo. Alhamdulillah guru saya itu menganggap saya bagus gerakannya. Aduh, ini gara-gara ditutup jadi harus pakai Google Map. Ya, ini pakai Google Map dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman udah paham lah jalan daerah Pekanbaru, kalau saya harus melihat Google Map soalnya jarang keluar. Oke, lurus sepertinya. Nah, lurus, nanti kita belok ke kiri. Ini jalan kemana atas? Ini ke kiri kan.
Nah, kita sen kiri. Jadi tadi udah sampai mana tadi? 2 bulan saya masuk Kempo, alhamdulillah. Guru saya bilang, kamu gerakanmu udah bagus. Jadi kamu saya masukkan pertandingan ke provinsi, prof. Nah, jadi saya masukkan kamu ke prof. Jadi kamu jangan minder, jangan takut ya. Mungkin kamu kurang pengalaman, cuman saya yakin sama kamu ya. Yang perlu kamu asah hanyalah push up sebanyak-banyak mungkin, lari sprint sebanyak-banyak mungkin, dan mentalmu harus kamu kuatkan. Hanya itu yang saya pinta dari kamu gitu. Nah, alhamdulillah 2 bulan saya latihan. Saya meskipun sabuk putih, dikarenakan yang ikut pertandingan tuh harus yang berwarna, jadi terpaksa guru saya mengganti sabuk saya agar bisa masuk tanding. Kalau tak salah kemarin itu sabuk hijau. Tapi ya alhamdulillah, meskipun saya dioplos sabuk hijau ya kan. Nah, ketika pertandingan itu ya saya kebiasaan saya setiap pertandingan, setiap ujian sekolah, saya selalu menghadap sang pencipta yang membuat soal. Itu terus yang saya lakukan. Alhamdulillah, meskipun saya baru 2 bulan mengikuti Kempo dan saya harus dioplos sabuk saya karena memang itu persyaratan masuk dari atlet provinsi. Lawan pertama saya itu langsung berat. Lawan pertama saya siapa? Lawan pertama saya Brimob, mantan PON. Habis lagi. Oh, tapi tidak juga teman-teman. Karena saya sudah dari awal udah mengadu sama sang pencipta orang yang bakal menjadi lawan saya. Alhamdulillah, lawan saya memang keras, tapi Allah memberi saya fisik yang kuat, tapi Allah memberi saya mental yang kuat. Alhamdulillah, dalam pertandingan melawan Brimob mantan PON itu saya dinyatakan menang teman-teman. Masya Allah ya kan. Nah, pertandingan yang kedua itu saya dipertemukan juga mantan PON. Udah yang berapa ya? Intinya saya dipertemukan mantan PON juga. Dia memang lebih berpengalaman. Saya baru pertama kali itu sparring ya kan. Nah, itulah alhamdulillah saya dinyatakan kalah. Tapi alhamdulillah saya pas provinsi udah juara 3. Alhamdulillah dapat 7 juta atau 6 juta pas waktu itu ya. Alhamdulillah udah dapat jaket, dapat sepatu, udah dapat baju, pokoknya udah dapat semua lah. Alhamdulillah. Begitu teman-teman. Nah, oh iya, saya belum bilang sama teman-teman, saya sebelum terjun di masyarakat saya lama di pondok teman-teman. Saya juga ikut butong. Jadi kalau butong tuh kayak mana? Pas di pondok tuh lambangnya butong. Cuman yang kita pelajarin salto belakang, seperti parkur gitulah ya. Dan melatih kerasnya tulang untuk permainan yang saya pelajarin pas waktu di pondok dulu. Nah, lanjut ke provinsi tadi. Nah, alhamdulillah, aku tak tahu ya, saya tak tahu apakah memang ikut prapon itu harus juara 1 atau dilihat dari gerakannya, saya tak tahu. Pas waktu itu guru saya bilang sebenarnya bisa kamu ikut prapon, cuma kamu tidak ada sertifikat sabu. Oh iya juga ya,
tak punya sertifikat sabuk, jadi tidak bisa. Jadi kita tahun depan aja. Nah, menjelang saya bertemu dengan tahun depan, saya selalu latihan. Tapi itulah, Allah berkehendak lain, saya harus pergi magang ke Jepang. Nah, 3 tahun saya di Jepang, alhamdulillah. Nah, saya ikut judo di sana. Jadi saya suntuk kan, saya kan gila sama bela diri sebenarnya, gila segila-gilanya lah sama bela diri itulah. Jadi saya dapat ketemu sama orang latihan, saya pun ikut, alhamdulillah. 2 bulan atau 5 bulan, lupa, saya latihan, alhamdulillah saya bisa mengalahkan anak-anak murid yang ada di tempat latihan itu. Dan saya sparring dengan gurunya, dan saya jatuhkan gurunya. Tapi lah, ketika saya jatuhkan gurunya pun agak emosi sedikit, ya kan. Dibantingnya lah saya, mengakibatkan tangan saya harus patah. Gitu teman-teman. Aduh. Nah, saya tak bisa magang lagi di Jepang, saya nganggur di Jepang. Tapi alhamdulillah pemerintah Jepang tetap memberikan saya uang makan. Itu hebatnya Jepang ya. Nah, udah, saya bingung, saya di rumah sakit sendirian, ya kan. Pas sudah pulang dari Jepang, saya bingung lagi apa yang harus saya lakukan sementara saya latihan, apapun latihan itu. Jadi tangan saya masih bengkok, yang saya punya masih hanyalah kaki. Nah, kaki saya yang saya gunakan, saya mikir, oh iya ada taekwondo rupanya. Taekwondo. Nah, pas taekwondo, alhamdulillah baru berapa bulan saya masuk, ya memang hobi kan, gerakan saya udah bagus, alhamdulillah. Tapi itulah, saking semangatnya saya pas itu masih lagi nukang-nukang di rumah, lagi capek-capeknya, pas mau latihan itu tak pemanasan, sementara harus sparring. Pas tendangan putar berputar badan saya, tapi lutut saya pun ikut berputar. Nah, itulah, nah kaki saya. Nah, gitu teman-teman. Terakhir inilah terakhir insyaallah tempat bela diri saya. Wah, ini guru-guru muda kita ya, umurnya masih 19-20an, sementara kita udah 30-an. Alhamdulillah. Tapi teman-teman, saya sarankan kalau ingin masuk bela diri, enak di sini ya. Kalau kalian susah ngafal jurus-jurus seperti silat, ini lebih praktis, lebih mematikan, lebih memacu arden itulah pokoknya. Bangku yang mana sih kemarin bang? Besok main tanggal 22. Udah 2 ya? Berarti tanggal 14 kemarin itu cuma itu apa itu? Kompres bang. Oh, Kompres kepala bang. menang. Oh. Kak,